Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, kepada anak-anakku semuanya para santri kelas 7, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan buat kalian semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mulai di awal semester 2. Semoga semester 1 yang sudah berjalan menjadikan evaluasi untuk perbaikan di semester 2 ini, dan kita akan mulai belajar di bab baru, yaitu organisasi kehidupan. Terkhusus nanti adalah struktur dan fungsi sel. Pada bab ini, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sistem organisasi mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian aspek keterampilan, pada pertemuan kedua nanti kita akan membuat model struktur sel tumbuhan dan juga atau hewan. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, menjelaskan struktur dan fungsi sel, melakukan pengamatan sel hewan dan tumbuhan. Ya, sekarang kita mulai masuk pada pembelajaran. Di semester 1 kalian sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup bermacam-macam, ya. Ada yang ukurannya sangat kecil, ada yang besar, ada juga yang sangat besar. Satu makhluk hidup disebut dengan individu. Individu itu kalau kita lihat di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam sistem organ. Sistem organ kalau kita lihat lagi terdiri dari organ-organ. Dan bagian yang paling kecil dari tubuh kita itu namanya sel. Atau kita bisa balik, ya. Jadi makhluk hidup itu sebenarnya tersusun dari paling kecil sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan, jaringan saling bekerja sama membentuk organ, organ bekerja sama membentuk sistem organ ini bekerja sama membentuk organisme. Inilah yang dinamakan dengan hierarki organisasi kehidupan. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya, tidak bisa menggunakan mata langsung, harus menggunakan sebuah alat mikroskop yang ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Baik, sel itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian utama. Yang pertama membran sel, yang kedua inti sel, dan yang keempat atau yang ketiga sitoplasma. Kita lihat, ini adalah sel yang ada pada hewan. Di bagian tengah itu adalah inti sel. Kemudian di bagian antara tengah dengan kulit itu adalah sitoplasma. Sito itu artinya sel, plasma artinya cairan. Jadi di situ ada cairan sel antara inti dengan kulit. Adapun yang kulit itu namanya membran. Di dalam sitoplasma banyak organela-organela yang nanti kita akan bahas selanjutnya.
Ini adalah sel tumbuhan. Perbedaan dengan sel hewan tadi, pada sel tumbuhan bagian kulit sebelum membran plasma itu ada namanya dinding sel. Kemudian juga sel tumbuhan memiliki kloroplas. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu bagian dari sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel ini adalah bagian sel yang membungkus sel sebelah luar. Berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, serta melindungi seluruh isi sel. Bersifat semi-permeabel artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu. Yang kedua, inti sel merupakan bagian terpenting dari sel. Berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel dan letaknya di paling dalam atau tengah. Nah, ini adalah sitoplasma, bagian yang ketiga. Merupakan cairan yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang memiliki fungsi tertentu. Kita akan sebutkan organel-organel tersebut. Yang pertama adalah mitokondria. Berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. Kemudian retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat ke bagian sel. Retikulum endoplasma ini ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu karena ditempeli ribosum. Apa itu ribosum? Ribosum adalah bagian dari organela yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Kemudian bagian yang lain adalah plastida atau organel lain. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Merupakan organel yang mengandung pigmen warna. Kemudian ini terdapat di sana adalah klorofil atau kloroplas, dan plastida ini sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Selanjutnya vakuola. Vakuola ini pada tumbuhan ukurannya besar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Vakuola ini ada dua, ada kontraktil, ada vakuola makanan. Untuk kontraktil yaitu untuk pengeluaran, ada untuk makanan menyimpan makanan. Badan Golgi selanjutnya adalah badan Golgi berfungsi untuk alat sekresi protein pada lendir. Lisosom untuk mencerna bagian sel yang rusak. Ya, itulah tadi bagian-bagian dari sel. Begitu juga pengertian sel dan hierarki kehidupan. Dan selanjutnya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang jaringan. Kami kira cukup sekian pembahasan tentang sel. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.